kembali lagi, kita ketemu lagi. Iya, sudah berapa? 2 bulan ya? 2 bulan ya. Sebagai sih kita rutin ya, karena kan penyampaian abang kemarin yang mengenai perbedaan PKPU dan kepemilikan tuh banyak para advokat yang masih belum memahami, oh ternyata beda tuh gitu kan. Iya. Dan termasuk juga ada beberapa teman ya akhirnya karena dari podcast yang kita kemarin itu menghubungi saya minta penjelasan lebih detail lagi mengenai itu. Gitu. Makanya gitu. Jadi sebagai sih rutin nanti. Boleh kita Ya kan, Bang. Kita mau bahas kali ini tuh tentang pidana dalam kepailitan. Kan itu kan dua hal yang berbeda, beda banget. Ya. Tapi bisa dikaitkan kalau seandainya memang perlu terjadi diseret ke arah pidana. Saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan tindak pidana dalam kepailitan? Saya jelasin dulu sebenarnya segini. Di undang-undang di Indonesia rata-rata itu mengenal ada aspek pidananya di dalamnya rata-rata undang. Namun di undang-undang kepailitan itu aspek pidananya tidak ada. Dia semua tentang penjelasan material kepailitan PKPU dan acara formilnya gitu. Tapi itu bukan menghilangkan unsur adanya pidana di dalam kepailitan. Pembicaraan kita pidana di sini kita harus berbicara dari pihak debitur, pihak kreditur maupun pihak kurator dan pengurusnya kan begitu. Nah kalau di dalam pidana di dalam debitur ini itu jelas sebenarnya ada aturannya di KUHP. Itu diatur jelas di pasal 396 sampai 405. Di situ jelaskan apa perbuatan-perbuatan debitur yang tidak boleh dilakukan. Jika dia melakukan hal tersebut, dia akan dikenakan sanksi pidana. Contohnya, dia mengalihkan benda kepemilikannya dia ke pihak lain atau menjual barang benda miliarnya itu di bawah harga, itu kena sanksi pidana. Gitu. Itu diatur dari pasal 396 sampai pasal 404. Gitu. Kemudian dia tidak membuat secara rutin laporan keuangan. Kalau di dalam bahasa itu neraca keuangannya. Laporan keuangannya tidak rutin, minimal setahun sekali, dan tidak menyimpannya itu tidak pidana. Karena jelas di dalam 396 menyatakan si pengusaha yang menjalankan perusahaannya wajib membuat laporan sebagaimana yang diatur oleh pasal 6 Kitab Hukum Dagang. Di Kitab Hukum Dagang itu jelas di pasal 6 itu menyatakan semua penyelenggara usaha wajib membuat suatu neraca keuangan minimal 1 tahun sekali dan harus wajib disimpan paling lama 30 tahun. Selama 30 tahun, bukan paling lama, tapi selama 30 tahun. Artinya apa? Artinya dia punya kewajiban untuk melakukan itu dan menyimpan itu. Tapi ketika dia pilot, laporan keuangan itu tidak ada, berarti dia sudah melakukan satu tindak pidana. Nah, itulah yang harus diwaspadai kalau debitur. Jika dia tidak melakukan tindakan pembuatan laporan keuangan tersebut dan tidak menyimpannya selama 30 tahun, berarti dia ketika pilot itu tidak ada, berarti dia bisa kita seret ke ranah pidananya. Nah, itu kalau dari segi debitur. Tapi kalau dari segi kreditur, kalau kreditur ini kan aspeknya di kepailitan kan cuma hanya mengajukan tagihan kan, atau meminta pembayaran. Nah kalau di dalam konteks kepailitan si kreditur sebenarnya dia bukan kreditur, tapi dia seakan-akan timbul jadi kreditur. Dia mengadakan utang atau membuat utang, itu sudah melakukan suatu tindak pidana kan gitu. Artinya dia melakukan suatu pidana yang namanya penipuan 378. Karena jelas di 378 itu ada unsur membuat suatu utang atau meniadakan piutang merupakan suatu tindak pidana juga, termasuk dalam unsur penipuan kan begitu. Nah, ketika si kreditur ini membuat suatu utang kepada si debitur seakan-akan dia punya piutang ke si debitur, itu sudah tindak pidana juga gitu. Jadi kreditur juga harus hati-hati. Ketika dia mengajukan tagihan kepada kurator, dia harus benar-benar mengajukan tagihan yang real atau yang nyata, bukan tagihan yang mengada-ngada atau ketagihan palsu. Karena sebab itu bisa diseret ke pidana gitu.
Itu kalau dari segi krediturnya. Tapi kalau dari segi kurator dan pengurus, ini agak tipis saya bilang gitu. Agak tipis. Agak tipis. Memang di pasal 72 Undang-Undang Kepailitan maupun di pasal di PKPU bahwa kurator bertanggung jawab secara pribadi jika di dalam menjalankan tugasnya dia melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga mengakibatkan harta pailit berkurang atau hilang. Nah, di sini dijelaskan tanggung jawab secara pribadi ini bagaimana sih gitu. Karena tanggung jawab pribadi apakah dia tanggung jawab secara pidananya atau secara perdatanya, artinya atau mengganti kan gitu. Ini yang saya bilang agak tipis. Tapi rata-rata sih kalangan hukum menyatakan ya tanggung jawab pribadinya itulah kena ada secara pidana dan perdatanya gitu. Itu untuk kurator. Kalau di pengurus memang strict di 234 ayat 2 memang menyatakan bertanggung dia jika pengurus melakukan kesalahan dalam melakukan tugasnya dalam pengurusan PKPU ini, dia akan dikenakan tanggung jawab secara pribadi baik pidana maupun perdata. Nah, itulah yang Pak Kalang Hukum bilang, kalau pengurus aja ya secara bersama-sama dengan debitur melakukan tugasnya melakukan kelalaian bisa dituntut secara pidana maupun perdata, berarti kurator yang menguasai seluruh harta pailit debitur ini juga bisa dong dituntut secara pidana gitu. Artinya apa? Kelalaian si kurator dalam mengurus harta pailit yang mengakibatkan harta pailit berkurang dapat dituntut secara pidana. Nah, pidana apa yang di sini itu yang masih kita bilang tipis. Kalau berkurangnya harta pailit karena kesalahan kita, pidana apa sih yang dikenakan? Nah, rata-rata sih kebanyakan yang kita laporan itu biasanya penggelapan. Artinya harta itu hilang kok di bawah pengawasan Anda sebagai kurator kok bisa hilang kan gitu. Berarti ada penggelapan atau dia membuat suatu surat, berarti artinya pemalsuan surat. Rata-rata sih, berarti rata-rata kena di situlah kuratornya, pidananya. Jadi itulah sebenarnya unsur atau aspek pidana yang ada di Kepailitan Indonesia. Bang, dalam hukum pidana kan ada yang namanya penyitaan. Nah, penyitaan dalam hukum pidana dengan penyitaan dalam proses kepailitan dan PKPU kan beda. Iya, jelas beda. Abang bisa jelasin nggak itu? Iya. Gimana sih? Jadi gini, apa sih perbedaan sita pidana dengan sita di kepailitan itu? Kalau sita kepailitan itu jelas, secara undang-undang menyatakan sita umum. Artinya seluruh harta si debitur disita dan dikuasai oleh kurator. Dan si debitur kehilangan hak atas penguasaan tersebut. Nah, sedangkan kalau sita pidana ini itu kan hanya untuk kepentingan penyelidikan dan persidangan gitu. Jadi ini hanya untuk dibutuhkan untuk pembuktian sita pidana ini, untuk pembuktian terhadap perkara pidananya gitu. Nah, kenapa ada perbedaan? Ya perbedaannya adalah di sini ini sita umum ini kepailitan ini untuk dilakukan untuk membayar pembayaran untuk kreditur kan gitu. Makanya disita dia agar dijual dan ini akan di kreditur. Kalau sita pidana ini hanya murni untuk pembuktian di dalam penyidikan dan persidangan selama perkara itu masih berjalan. Nah, itulah perbedaannya gitu. Jadi sita pidana tidak akan mungkin dijual gitu. Tapi kalau untuk sita umum pasti harus dijual. Itulah dia. Terus tentang upaya paksa nih, Pak. Kan kalau misalnya dalam penyitaan ada upaya paksa. Apa sih istilahnya doang middle ya? Ya, itulah itu. Abang bisa menjelaskan nggak apa itu upaya paksa dalam apa diambil comot gitu kan nggak semata itu kan? Jadi gini, kalau ini kita harus jadi membuat dua persepsi ya, sita pidananya atau sita pailit umumnya ya. Jadi terpaksa harus di dua persepsi. Kalau di sita umum kepailitan, upaya paksanya otomatis langsung serta merta. Gitu jadi dia tugas kurator. Iya langsung tugas kurator. Gitu dia dinyatakan oleh pengadilan niaga pailit, serta merta sita umumnya berlaku. Dan serta merta juga lah harta itu sudah beralih ke penguasaannya kepada kurator.
Dan selanjutnya kurator lah yang harus menguasai itu dan mengamankan itu. Dan artinya mengamankan ya si debitur wajib menyerahkanlah semua harta-hartanya itu kepada kurator gitu. Jadi yang memaksanya si debitur untuk menyerahkan itu adalah putusan pengadilan gitu. Karena serta merta. Jadi harus wajib langsung diserahkannya kepada si kurator. Kalau dari si pemaksaan di pidana ini kan hanya khusus untuk terhadap benda-benda yang berkaitan dengan tindak pidananya. Tidak boleh yang tidak berkaitan dengan tidak pidana tidak boleh disita. Kalau itu memang secara hukum acara pidana wajib diambil karena itu merupakan bukti dari adanya suatu tindakan pidana gitu. Itulah upaya paksa sehingga baik penyidik atau penyelidik dalam hal ini polisi ya wajib itu menyita dan mengambil itu untuk diamankan agar tidak dimusnahkan atau dihancurkan oleh si tersangka ini kan gitu. Itulah upayanya, itulah upaya pemaksaannya gitu, itulah perbedaannya gitu. Dalam upaya paksa tersebut salah satunya dikatakan ada ya klausul yang menyatakan bahwa dapat disita benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan. Berarti termasuk obstruction of justice. Kalau kita bilang konteks barang bukti jadinya jatuhnya ya harta ya sita pidana itu untuk menghalangi, saya rasa sih tidak menghalang-halangi obstruction of justice gitu. Karena memang udah kewenangannya penyidik untuk menyita itu. Bagaimanapun dia harus punya upaya paksa untuk si tersangka itu menyerahkan itu kan gitu. Apalagi sesuai dengan KUHP kan penyitaan itu harus dilengkapi dengan adanya surat dari pengadilan negeri kan. Berarti mereka secara hukum untuk penetapan. Sehingga secara hukum polisi juga mempunyai kekuatan yang hukum kuat kan gitu untuk melakukan penyitaan itu dan mengambil itu gitu. Kecuali kalau misalnya si tersangkanya tidak mau menyerahkan, mungkin itulah obstruction of the justice-nya, menghalang-halangi. Contoh dia mau melakukan satu tindak pidana misalnya melakukan pemalsuan surat. Nah, surat yang dipalsukan ini disimpan sama dia mau diserahkan. Sedangkan polisi membutuhkan surat itu sebagai pembanding, kan gitu. Nah, ketika surat tersebut tidak dapat diambil oleh polisi, otomatis kan polisi kesulitan nih membuktikan asli atau palsunya suatu surat kan gitu. Nah, ketika ketahuan sama polisi bahwa si tersangka itu menyimpan surat tersebut dan dia tidak menyerahkan, itulah menghalang-halangi penyelidikan. Itulah yang disebut gitu. Tapi kalau di dalam sistem kepailitan itu penghalang-halangan itu saya rasa bisa dikatakan menghalangi kalau si debitur tidak menyerahkan gitu. Artinya gini kan, banyak debitur ini kan tidak rela hartanya diserahkan ke kurator untuk dikuasai kurator kan. Ya saya mayoritas itu debitur pasti tidak akan mau menyerahkan. Nah, mungkin itu bisa kita katakan menghalang-halangi proses, bukan penyelidikan ya, menghalang-halangi proses kepailitan sehingga keadilan bagi kreditur juga nggak ada kalau dia tidak mau menyerahkan secara sukarela kan. Mungkin bisa dikatakan disitulah obstruction of justice-nya di kepailitan gitu. Terkait dengan penyitaan barang tidak boleh diletakkan sita 2 kali. Ya kan? Sedangkan misalkan ada perkara kepailitan, terus mungkin dia juga gugat perdata, itu kan nggak bisa. Gimana tuh? Secara hukum, ketika sudah dijatuhkan putusan pailit seorang debitur, kemudian ada pihak lain mengajukan gugatan dan permohonan sita terhadap itu, otomatis secara undang-undang juga sita itu gugur gitu. Undang-undang Sita yang mana yang gugur? Sita perdatanya, karena sita umum itu adalah di atas segala sita. Di perdata, kita bicara keperdataan, perdata itu menyatakan sita umum itulah yang paling tinggi, mengalahkan seluruh sita yang ada dimanapun. Bahkan sita yang sudah ditetapkan oleh pengadilan sekalipun dia kalah, gugur begitu. Harus gugur ya? Iya, itu untuk kita bicara dalam konteks perdatanya gitu. Dalam kepailitan ya? Jadi gini, kepailitan itu sebenarnya kan bagian dari perdata sebenarnya. Itu subnya perdata sebenarnya kepailitan. Walaupun punya undang-undang sendiri. Walaupun dia punya undang-undang, ya sama aja kita berbicara tentang
eh, PHI, tenaga kerja, itu kan masuk ranah perdata, tapi dia khusus tentang ketenaga kerjaan. Demikian juga kepailitan. Kepailitan ini adalah bagian dari keperdata, tapi di bagian niaganya, gitu. Jadi otomatis kalau kita bicara ini, ya keperdataan ada kepailitan di dalamnya, sehingga demikian sita yang pilot itu atau sita umum itu mengalahkan sita yang ada di perdata umumnya, itu dia. Bang, dalam proses kepailitan atau PKPU, Hmm. apabila ada barang atau aset atau apapun itu bentuknya yang dipindah tangankan oleh direksi atau siapapun di dalam perusahaan, apakah adalah itu tindak pidana? Oh ya, jelas. Jelas, Itu ya? tidak pidana. Itu sudah seperti saya jelaskan di awal, 396 sampai 404 itu menyatakan jika si pengusaha yang penyelenggara perusahaan mengalihkan atau menjual di bawah tangan hartanya dia di dalam kepailitan ini atau sebelum kepailitan, itu merupakan suatu tindak pidana, gitu loh. Itu jelas dijelaskan. Jadi sehingga kalau tadi kontesnya bertanya, kalau ada seorang direksi atau komisaris perusahaan itu mengalihkannya hartanya, apa itu ya benar tindak pidana. Terus kalau terjadi seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh kurator? Apakah ini bisa dibawa ke Aksio Pauliana? Jelas bisa Aksio Pauliana, karena Aksio Pauliana itu sendiri secara berdata kepailitan menjelaskan upaya hukum untuk mengembalikan aset atau harta si debitur yang sudah dialihkan ke pihak lain sebelum kepailitan itu terjadi, agar tidak terjadi kerugian bagi kreditur-kreditur yang lain. Kan itu upaya hukum maksudnya. Agar harta yang sudah dialihkan oleh si debitur itu bisa kembali kepada harta pilot, ya kurator ya wajib mengajukan Aksio Pauliana, gitu. Namun saya sedikit tambah, apakah itu bisa dipidana? Bisa juga dipidanakan, gitu. Namun kan kenapa kita harus mengajukan Aksio Pauliana? Kan itu yang intinya sekarang. Kenapa? Kalau bisa pidana, kenapa sih harus mengajukan Aksio Pauliana? Gitu. Sebenarnya gini, pidana itu kan hukumannya kan belum tentu mengembalikan barang, tapi kan hukuman badan kepada orang yang melakukannya. Bagaimana kita cara untuk mengambil harta itu bayar balik ke harta pilot? Ya Aksio Pauliana yang harus kita lakukan, gitu. Itulah artinya Aksio Pauliana harus wajib dilakukan oleh kurator. Kalau masalah pidananya mungkin karena kalau masih si debiturnya tidak berkenan menyerahkan balik, walaupun misalnya Aksio Pauliana sudah dilakukan, sudah diputus, dia harus mengembalikan, dia nggak mau mengembalikan, baru kita ngambil upaya hukum agar dimasuk ke pidana, kena hukuman badannya, gitu. Banyak kasus terjadi di masyarakat, misalnya dia 372, 378 misalnya, terus dia udah masuk kan, nah dia nggak mau mengembalikan apa yang dia sudah lakukan. Nah itu bisa Aksio Pauliana. Ya Aksio Pauliana lah. Iya, Bisa, tetap Aksio Pauliana. Kalau saya sebagai seorang kurator, ini saya secara kurator pribadi ya, saya nggak tahu dengan rekan-rekan kurator yang lain. Kalau saya sebagai kurator, saya lebih baik ngambil dulu Aksio Pauliananya dulu. Artinya saya amankan dulu itu harta, daripada itu harta sudah jauh kemana-mana kan, takutnya saya udah jauh kemana-mana, udah beralih ke pihak ketiga, keempat, kan itu yang saya takutin. Lebih baik saya ambil dulu action, itu Aksio Pauliana, agar harta itu ada suatu putusan pengadilan yang memerintahkan si debitur mengembalikan kepada kurator harta itu. Nah, kalau misalnya dia tetap tidak mau mengembalikan, walaupun sudah ada putusan pengadilan, baru saya mengambil tindakan laporan pidana, gitu. Itu kalau bagi saya pribadi, laporan pidana itu adalah membackup pekerjaan saya sebagai kurator agar dia mengembalikan harta yang sudah dialihkan itu kepada kurator, gitu. Kalau saya ini bukan pendapat secara hukum, tapi pendapat saya pribadi sebagai saya seorang kurator yang sehari-hari ya baru kecimpung di bidang kepailitan itu. Gitu. Nah ini kan ada juga contoh kasus gini Bang, misalnya di dalam satu tindakan pidana polisi sudah menyita, nah tapi proses PKPU atau pilot berjalan. Nah itu kan tarik-tarikan tuh, kadang-kadang penyidik nggak mau ngasih tuh
apa yang disita. Nah itu menurut abang gimana? Oh ya, menarik. Ini banyak kasus ya sebenarnya. Banyak kasus sebenarnya. Akhirnya berantem kan? Berantem antara sama kurator sama dengan penyidik, ya gitu. Kalau penyidik dengan dalilnya, kurator dengan dalilnya. benar. Kalau menurut abang? Kalau saya sebagai kurator dan lawyer, saya tetap berpegang teguh pada ya undang-undang aja dulu. Gitu. Sudah jelas memang di KUHP ya acara pidana itu di pasal 39 ayat 2 sudah jelas menyatakan sita pidana itu di atas semua sita, baik sita perdata maupun pilot sekalipun. Kalau saya tetap tunduk di situ, ya sudah. Kalau misalnya ada sita pidananya, saya masih ada sita umumnya, otomatis ya sita pidananya dulu dijalankan gitu. Kita menunggu, karena sita pidana ini kan hanya semata-mata untuk kepentingan pembuktian di penyidikan dan di persidangan kan gitu. Nah, sambil kita melihat persidangan bagaimana, karena nanti persidangan itu kan kita melihat putusan terhadap barang sita ini. Kan bisa saja putusan pengadilan terhadap barang sita ini bisa menyatakan disita untuk negara atau dikembalikan kepada yang berwenang kan gitu. Kalau dalam kembalikan yang berwenang berarti kan otomatis penyidik mengembalikan seluruh harta yang disita itu kepada kurator. Jadi kalau prinsipnya ya kita sebagai kurator kita harus menghormati undang-undang. Biarkan sita pidananya berjalan dulu, kita menunggu gitu. Jadi kita tidak boleh. Tapi prosesnya berlarut-larut dong, Bang. Kan sampai sidang selesai. Ya memang harus. Sedangkan kurator punya tenggat waktu untuk kerja. Oh enggak. Tolong dipahami. Kurator di secara undang-undang kepailitan tidak memiliki batasan waktu kapan dia selesai kerjanya. Yang ada batasan waktu itu pengurus, paling lama 270 hari. Kalau kurator itu tidak ada batasan waktu sebenarnya gitu. Jadi inti pekerjaan kurator sampai seluruh harta si debitur itu terjual dan terjual seluruhnya dan memiliki uang yang cukup untuk membayar atau minimal sudah memiliki uang untuk membayar para krediturnya, baru selesai kerjaan kurator. Jadi kalau dibilang ada tenggang waktu, nggak ada. Bahkan kita banyak rekan-rekan kita kurator itu penanganan kepailitannya bisa sampai 7-8 tahun belum selesai. Karena dia harus menunggu hartanya masih ada yang disewa orang atau ya seperti tadi masih dalam kasus status pidana yang belum ingkrah, dia kan harus nunggu. Jadi tidak ada batasan ya, otomatis ya kurator karena tidak ada batasan waktu kerja menunggulah sampai ingkrahnya putusan pidana itu dan apa putusan pidana terhadap sita pidana tersebut gitu. Dan nggak bisa misalnya pengadilan menyatakan A gitu bahwa barang itu disita untuk negara, tapi kurator mau ambil itu untuk kepentingan kreditur, itu nggak bisa. Ya tidak, karena kan itu tahu undang-undang udah jelas sita pidana itu di atas semua sita dan sita pidana ini hanya semata-mata untuk kepentingan pembuktian pidana. Bagaimana kita harus diserahkan benda yang disita pidana ini kepada kurator untuk dijual pas bersamaan itu belum ingkrah. Sedang setiap persidangan kan yang namanya bukti kan wajib harus dihadirkan gitu. Bagaimana nanti penyidik mau menghadirkan bukti sedangkan bukti sudah dijual, itu kesalahan juga kan bagi penyidiknya gitu. Ada yang mau abang sampaikan terkait dengan tindak pidana dalam kepailitan yang belum aku tanya? Oh ya, ada sedikit yang mungkin dari host ya, agak ini ya. Ini yang jarang masih diketahui oleh khalayak umum. Mungkin hanya sebagian orang-orang yang berkecimpung kepailitan tahu bahwa jaksa itu bisa mengajukan permohonan pailit. Jaksa mewakili negara? Iya. Itu jaksa bisa. Itu diatur di pasal 2 Undang-Undang Kepailitan. Jaksa bisa mengajukan permohonan pailit untuk kepentingan umum. Nah, dalam hal ini misalnya si debitur itu dalam status sudah terpidana, dia memiliki harta dan hartanya ini kalau tidak dijual, tidak ada yang mengeluarkan pailit, menjadi keresahan di masyarakat umum. Jaksa memiliki kewenangan oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan pailit terhadap hartanya si terpidana ini agar harta itu dapat dijual dan dibagikan secara pro rata pari passu kepada krediturnya itu gitu loh.
sebenarnya contoh yang bisa gini biasanya kayak investasi bodong, ya kan gitu, atau yang penghimpun dana masyarakat, yang begitu besar dan banyak gitu. Itu kan dari masyarakat, pasti korbannya nggak satu dua orang, beda dengan perusahaan kan kalau ini yang perusahaan menghimpun dana masyarakat. Nah, demi kepentingan umum, demi kepentingan masyarakat, jaksa bisa mengajukan itu sebenarnya gitu. Cuma ya sepanjang sepengetahuan saya belum ada yang terjadi gitu. Dan itu yang jadi satu pertanyaan besar bagi saya, kenapa jaksa nggak mau? Nanti kita tanya itu ke kejaksaan. Ini banyak kasus-kasus yang ini kenapa Iya. pada diem aja gitu. Iya, kenapa dia tidak mau mengajukan gitu? Padahal dia berwenang dan Berwenang, bisa. diberikan oleh undang-undang kewenangan itu kepada jaksa, tapi nggak dilaksanakan oleh jaksa gitu loh. Karena kan banyak kasus kan kita melihat ya. Contoh kayak dulu first travel itu kan ada pidananya, tapi kan justru nasabahnya kan orang-orang yang mau mengajukan itu, yang mau naik haji itu yang gagal yang mengajukan kan gitu. Contoh kayak Abu Travel, kenapa enggak baru kayak Indosuria gitu, itu kan ranah pidananya ada, sudah ada laporan pidana banyak gitu, dan jaksa juga udah tahu itu banyak korban gitu, kenapa enggak jaksa yang ngajukan gitu. Ya itu yang menurut saya Itu menarik untuk dikaji tuh. ya, itu menurut saya justru saya ingin ada di suatu diskusi dengan apa ya, jam perdatun gitu kan. Datun ya. Ya jam perdatun, kenapa sih Pak nggak kewenangan itu tidak diambil oleh jaksa, apa takut repot atau apa gimana? Kalau boleh sih ya dari hukum ID bikin suatu Boleh, nanti seminar ini dengan masukan menarik. ya, gitu. Nanti kami akan bikin. Mungkin itu yang saya tambahkan. Kita laksanakan. Mungkin jaksa mikir ya ini kan tugas kurator ya udah deh biarin aja dia gitu. Bukan kan, dalam arti memang tetap jaksa menunjuk kuratornya gitu. Cuman yang memohonkannya itu adalah jaksa, iya gitu. Ya. Bukan masyarakat umum lagi. Sehingga ini kan kalau dalam konteks dia kerugian masyarakat umum dalam istilahnya pengumpulan dana masyarakat gitu, itu sudah membantu pada masyarakat kan kalau jaksa yang Apalagi mengajukan. banyak kasus investasi bodong ini. Iya gitu. Ya, saya yakin banyak laporan kan kayak gitu, dan jaksa udah banyak megang gitu. Kenapa nggak menggunakan haknya itu gitu, kewenangannya itu gitu. Baik. Terima kasih, itu masukan baik banget Bang. Hukum ID nanti yang Iya. menyuarakan tentang hal itu. Ya semoga nanti kalau bisa ada suatu acara tentang itu dengan kejaksaan, mungkin saya bisa diundang dan saya bisa ini nanti dengan Pak Jaksa gitu ya. Ya, nanti mungkin akan menjadi narasumber pembanding atau apa. Baik, terima kasih ya Bang waktunya. Banyak sekali yang saya dapat ini. Iya, saya juga senang bisa share ilmu gitu Share ilmu. dan pengalaman lah. Mungkin next time 2-3 minggu lagi Abang ngisi lagi tentang apa gitu. Oh, saya siap, nanti kita akan cari suatu topik pembahasan yang lebih menarik lagi untuk kalangan umum dan hukum ya. Terutama saya sih, tujuan saya sih ke mahasiswa hukum ya. Mahasiswa, ya. Nah, gitu. Bangsa pendengar kita itu mahasiswa. Nah, justru saya memang ingin ya ada suatu kemasan menarik biar mahasiswa hukum juga mendengar, terlibat di bidang hukum ini semakin tertarik gitu. Baik. Terima kasih Bang waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih.